Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas tentang barisan dan deret. Yang pertama, diketahui 1, 2, 6, 12, 16, 32, 36. Kita tulis di sini 1, 2, 6, 12, 16, 32, 36. Dan barisan yang selanjutnya apa? Nah, 1 ke 2 itu dikali 2, kemudian 2 ke 6 ditambah 4, kemudian 6 ke 12 dikali 2, 12 ke 16 ditambah 4. Nah, kita sudah dapat nih polanya. Dikali 2 ditambah 4, dikali 2 ditambah 4. Maka seterusnya seperti itu. Dikali 2, ini ditambah 4. Maka selanjutnya adalah dikali 2. 36 dikali 2 hasilnya adalah 72. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk nomor 2, jika diketahui barisannya 1001,997,990, titik-titik adalah barisan aritmatika, maka bilangan positif terkecil dari barisan tersebut adalah, kita jawab sama-sama, 1001,997,990, titik-titik. Nah, diketahui bahwasanya 1001 ini adalah nilai A. Kemudian B-nya yang ini. B-nya itu 997 dikurang 1001, maka hasilnya adalah minus 4. Selanjutnya, UN harus lebih besar daripada 0. Maka rumusnya BN ditambah A dikurang B lebih besar dari 0. B-nya sudah kita ketahui 4, maka minus 4N ditambah A-nya adalah 1001 dikurang minus 4 lebih besar dari 0. Min 4N ditambah, ini jadi positif ya, karena negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif. Maka 101 ditambah 4 hasilnya adalah 1005 lebih besar dari 0. Selanjutnya kita tulis di sini minus 4N ditambah 1005 lebih besar dari 0. Jadi kita kan mau mencari nilai N-nya, maka N sama dengan ini lebih besar, ini pindah ke kanan, maka ini terbalik, ini juga pindah ke kanan, maka ini terbalik jadi lebih kecil. 1005 dibagi 4 hasilnya adalah 251,25. Kita bulatkan, berarti N terkecilnya kita bulatkan 251,25 menjadi 251. Nah, selanjutnya U 251 sama dengan, kembali lagi seperti yang tadi. Kita tulis kembali di sini min 4N, N-nya tadi adalah 251 ditambah 1005. Maka U 251 sama dengan minus 1004 ditambah 1005. Jadi U 251 hasilnya adalah 1. Ini jawabannya. Selanjutnya nomor 3, jika jumlah 101 bilangan kelipatan 3 yang berurutan adalah 18.180. Jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama dari bilangan-bilangan tersebut adalah, diketahui N sama dengan 101, B-nya sama dengan 3, kemudian SN-nya diketahui 18.180. Nah, ini kita ambil rumus dari deret aritmatika. Jadi rumus deret aritmatika adalah SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Tinggal kita masukkan apa yang diketahui tadi. SN-nya adalah 18.180. 18.180 sama dengan N-nya diketahui 101 dibagi 2. Kemudian 2 dikali A. Kenapa A? Karena A-nya belum diketahui. Yang diminta itu bilangan pertamanya, maka A-nya lah bilangan pertama. Kemudian 101 dikurang 1 dikali dengan 3. Selanjutnya 18.180 sama dengan 101 dibagi 2 dikali 2A ditambah 101 dikurang 1 hasilnya 100, kemudian dikali dengan 3, makanya hasilnya 300. Selanjutnya 18.180 ini kita kali distributif, maka 101 dikali 2A tidak perlu dihasilkan ya,
buatnya seperti ini aja, ditambah 101 bagi 2 dikali 300. 101 bagi 2 kali 300. Selanjutnya kita bagikan, kemudian ini juga sama-sama bagi, jadi tersisa 150. Maka 18.180 sama dengan 101A ditambah 101 dikali 150, hasilnya adalah 15.150. Selanjutnya ini pindah ke kiri, maka 18.180 dikurang 15.150 sama dengan 100A. Hasilnya adalah 3.030 sama dengan 101A. Selanjutnya kita cari nilai A-nya. Jadi 3.030 dibagi 101. Hasilnya adalah 30. Yang diminta di sini jumlah 3 bilangan terkecil pertama. Kita sudah dapat bilangan pertamanya 30. Kelipatannya adalah 3. Maka bilangan pertamanya U1-nya 30, kemudian U2-nya 30 ditambah 3. Untuk U3-nya 30 ditambah 3 ditambah 3, gitu ya. Selanjutnya maka hasilnya 30, 33, 36. Yang diminta adalah jumlah, maka kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 99. Nah, sekarang untuk nomor 4, barisannya adalah 22, 18, kita tulis ya, 22, 18, 26, 22, 30, 26, 34, titik-titik. Untuk barisan ini tidak berlaku untuk 1 kali lompatan, tapi 2 kali lompatan. Maka 22 ke 26 itu ditambah dengan 4, 26 ke 30 ditambah 4, 30 ke 34 ditambah 4. Sama ya, ini namanya barisan aritmatika. Selanjutnya begitu juga untuk pola yang berikutnya. 18 ke 22 itu positif 4, berarti ditambah 4. 22 ke 26 ditambah 4. Dan yang terakhir di sini juga pasti ditambah dengan 4. Berarti 26 ditambah 4 hasilnya adalah 30. Maka jawabannya adalah 30. Kita lanjutkan untuk nomor 5. Diketahui polanya seperti ini, kita tulis ya, 26, 20, 32, 8, 56, minus 40. Nah, ini polanya beda lagi. Jadi, untuk seperti ini barisannya, maka polanya berlaku 26 ke 20 itu sudah pasti minus 6. Kemudian 20 ke 32, 12, 32 ke 8, minus 24, 8 ke 56, positif 48, selanjutnya 56 ke minus 40 itu minus 96. Nah, dari pola seperti ini diketahui bahwasanya ini 6 dikali 2 hasilnya 12, ya kan? Kemudian 12 dikali 2 hasilnya 24, tapi minus ya. Kemudian ini minus 24 dikali 2 hasilnya 48, selanjutnya 48 dikali minus 2 hasilnya minus 96. Nah, sama-sama dikali minus 2, maka di sini juga seperti itu. 96 dikali minus 2. Maka hasilnya di sini adalah 192. Tinggal kita hitung, minus 40 ditambah dengan 192 hasilnya adalah 152. Selanjutnya untuk nomor 6, ini barisannya kita tulis di sini 18 A, B, C, D, E, F, G, dan minus 6. Nah, di sini ada 2 angka yang diketahui. Tinggal kita cari bagian tengahnya, maka berlakulah bagian tengahnya itu 18, lompatannya itu adalah 3. Tapi menurun ke bawah karena di sini kita bertemu dengan minus. Dari 18 di bagian barisan awal 18, tapi di barisan akhirnya dia minus, maka pasti polanya menurun. Jadi di sini 18 dikurang 3 hasilnya 15, berarti di sini lompatannya minus 3. 15 lompatan minus 3, berarti di sini adalah 12. Lompat lagi minus 3, jadi di sini adalah 9. Lompat lagi minus 3 jadi 6, lompat lagi minus 3 jadi 3, lompat lagi minus 3
jadi 0, dan lompat lagi minus 3 jadi minus 3, dan terakhir lompat ke minus 3 jadi minus 6. Nah, ini adalah nilai A-nya, ini nilai B-nya, ini nilai C-nya, ini nilai D-nya, E, F, G. Permintaannya di sini adalah A ditambah D ditambah G. Maka A ditambah D ditambah G. A-nya dapat berapa? 15. Ditambah D-nya dapat 6. Dan terakhir G-nya kita dapat minus 3. Maka jawabannya adalah 18. Selanjutnya untuk nomor 7, diketahui barisannya, kita tulis lagi 4, 4, 11, 9, 18, 16, 25, dan titik-titik itu yang ditanya. Jadi, pola yang berlaku tidak berlaku untuk satu lompatan, tapi berlaku untuk dua lompatan. Untuk yang 4 ke 11 ditambah 7, 11 ke 18 ditambah 7, 18 ke 25 ditambah 7. Sama ya polanya. Selanjutnya untuk yang barisan kedua ke barisan keempat. 4 ke 9 itu ditambah 5, kemudian 9 ke 16 ditambah 7, 16 ke inilah yang dicari. Jadi kita lihat polanya yang terbentuk 5 ke 7, berarti lompatannya adalah 2. Maka di sini kita juga lompatannya adalah 2 ditambah 9. Maka 16 ditambah 9 hasilnya adalah 25. Selanjutnya untuk nomor 8, terdapat 6 atlet lompat tinggi A, B, C, D, E, dan F. Atlet A mampu melompat lebih tinggi dari B, maka A lebih tinggi dari B atau lebih besar dari B, kita misalkan. Kemudian lompatan D dan F sama tingginya. D dan F sama tingginya, berarti kita buat sama di sini ya. Selanjutnya, lompatan C lebih tinggi dari E. C lebih tinggi dari E. Jika lompatan D lebih tinggi dari A, maka D itu lebih tinggi dari A. Jadi kita buat di sini D sama dengan F yang lebih tinggi dari A gitu ya. Jadi kita turunkan di sini. Pernyataannya yang diminta. Bagian A hanya dikalahkan oleh D. A hanya dikalahkan oleh D, sedangkan D itu seimbang sama F. Itu salah ya, kurang tepat. Kemudian F melompat lebih tinggi daripada C. F melompat lebih tinggi daripada C. Salah. F itu melompat lebih tinggi daripada A dan B. Karena di kalimat tidak ada pernyataan bahwasanya F itu lebih tinggi daripada C. Ini juga pernyataannya salah. Selanjutnya, F melompat lebih tinggi dari B. F melompat lebih tinggi dari B. Benar ya? Karena F itu pasti lebih tinggi dari A. Udah pasti lebih tinggi dari B. Ini benar ya. Selanjutnya bagian D. D melompat lebih tinggi dari F. D itu sama seimbang dengan F, tidak lebih tinggi. Maka pernyataan ini juga salah. D melompat lebih tinggi dari semuanya, ini juga pasti salah. Maka jawabannya adalah C. Untuk nomor 9, ini bukan berbentuk angka ya, tapi ini berbentuk huruf, tapi jalannya sama, mencari pola yang seimbang. Maka kita tulis di sini F, P, K, R, P, T. Ini tidak berlaku untuk satu kali lompatan, tapi ini berlaku untuk 2 kali lompatan. Kita tes. F ke K. F ke K itu berarti melompati G, H, I, J, gitu ya. Ada 4 berarti hurufnya. K ke P, berarti habis K, L, M, N, O, P, ya kan? Nah, selanjutnya dari P ke, ini kan dilompati 4 huruf, sama-sama 4 huruf, berarti 4 huruf selanjutnya yang dilompati. Habis P apa? Q, R, S, T. Maka di sini adalah huruf U. Tuh ya. Nah, yang diminta ini kan 2 barisan selanjutnya. Kita sudah dapat yang pertama. Yang kedua, yang ini dari barisan kedua ke barisan keempat. Maka P ke R itu hanya 1 kali lompatan huruf. P, Q, R, kemudian ke T itu melewati S, T itu melewati apa? R, S, T, ini U, berarti di sini adalah V. Jadi jawabannya adalah U
dan V. Untuk nomor 10, kita tulis barisannya di sini 4, 1, 2, min 1, min 2, min 5, min 10. Apa yang selanjutnya? Ini juga berlaku 2 kali lompatan, bukan 1 ya, tapi 2. 4 ke 2 itu lompatannya minus 2, 4 dikurang 2, 2 hasilnya ya. Nah, kemudian kita lompat lagi ke 2, berarti 2 ke minus 2 itu berapa polanya? Minus 4. Selanjutnya minus 2 ke 10, berapa lompatannya? Minus 8. Berarti polanya 2, minus 4, minus 8. Nah, di atas bagaimana? 1 ke minus 1, berarti lompatannya adalah 2 juga. Minus 2. 1 dikurang 2 hasilnya adalah minus 1. Kita tes lagi, min 1 ke minus 5, lompatannya itu pasti minus 4. Kalau gitu, minus 2, minus 4 sama nih polanya. Maka pola selanjutnya adalah minus 8 pastinya. Jadi minus 5 dikurang 8 hasilnya adalah minus 13. Inilah jawabannya. Untuk nomor 11 kita memahami sebuah gambar. Jadi ada gambar berpola. Kita lihat ya, pola pertama ini berbentuk lingkaran. Kemudian untuk kotak yang selanjutnya ternyata lingkarannya membesar dan di dalamnya ada segitiga. Jadi pasti polanya yang pertama tidak ada bangun yang lain, hanya dia sendiri. Yang kedua, bangun itu membesar terus masuk pola selanjutnya atau gambar bentuk selanjutnya. Selanjutnya dari segitiga keluar segitiganya jadi 1. Ini sama berarti polanya ya. Sama-sama sendiri, tidak punya pola yang lain. Selanjutnya segitiga itu membesar, masuk lagi bangun yang lain. Gitu ya. Selanjutnya ini sama ya, bagian kedua sama bagian keempat. Selanjutnya karena di dalamnya segi 4, maka kita keluarkan di sini segi 4-nya. Kalau begitu, untuk mendapatkan hasil berikutnya, maka seharusnya segi 4-nya itu semakin membesar dan masuklah gambar bentuk yang lain di dalamnya. Kita lihat bagian A. Ini membesar memang segi 4-nya, tapi di dalamnya ternyata segi 4 juga. Ini salah ya, tidak boleh kembar. Selanjutnya di sini bagian B, ini segi 4-nya di dalam, ini sudah pasti salah. Kita mencari segi 4-nya yang di luar. Selanjutnya bagian C segi 4, tapi di dalamnya segitiga, sedangkan segitiga sudah disebut. Ini tidak berlaku juga. Bagian D ini segi 4, tapi di dalamnya ada bangun yang lain, maka ini yang benar. Untuk nomor 12 kita juga memahami pola yang bergambar. Pola yang pertama ada 2 bentuk segitiga, tapi 1 punya titik, 1 tidak punya titik. Berarti ini yang pertama, ini yang kedua ya. Selanjutnya pola tersebut berpindah 90 derajat. Maka di sini jadi ini titiknya, ini yang tidak ada titik, dan bertambah segitiga yang satu lagi ada titiknya. Kemudian berpindah lagi 90 derajat tapi bertambah satu segitiga tanpa titik. Karena tadi yang sebelumnya sudah ditambah titik, maka yang berikutnya ini tidak ada titiknya. Nah, selanjutnya berarti pola berikutnya dia harus pindah juga 90 derajat. Jadi disinilah awal mulanya bentuknya. Gitu ya. Kita cari awal mula yang seperti ini. Tapi selanjutnya apa? Ada titik atau enggak? Tidak ada ya, karena pola yang penambahan pola berikutnya itu bentuk segitiga yang berbentuk titik. Maka di sini jawabannya adalah bagian sini, B. Soal terakhir untuk pertemuan kita pada hari ini sama seperti bergambar yang tadi, ini pola bergambar. Kita perhatikan ada 5 gambar seperti ini, satu-satu kita pahami terlebih dahulu. Untuk persegi yang di dalamnya ada lingkaran, maka ini dia berputar 45 derajat ya, dari sini ke sini 45 derajat. Kemudian ini ke sini itu 90 derajat. Kemudian ini ke sini 45 derajat. Dari sini ke sini 90 derajat. Jadi ini berputar searah jarum jam. Kalau begitu ini 45, 90, 45, 90, maka dia harus berputar 45 derajat untuk bentuknya. Kita buat di sini ya. Jadi bentuknya di sini, berarti kan. Selanjutnya arah panahnya. Dari panah ini ke sini dia berputar 90 derajat, tapi melawan arah jarum jam. Kemudian dari sini ke sini dia berputar 45 derajat. Kemudian dari sini ke sini dia berputar 90 derajat. Dan yang terakhir dari sini ke sini dia berputar 45 derajat.
Jadi kebalikannya ya, sama yang persegi dengan yang panah. 90, 45, 90, 45. Nah, habis 45 pasti 90. Maka dari sini pasti anak panahnya pindah ke sini. Kita cari jawabannya. Jadi kita lihat jawabannya di sini adalah C.